Semangat pagi, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Di mana di sini saya sebagai calon guru penggerak rekognisi, saya, CGP Rekognisi angkatan kelima. Saya pada tanggal 27 Juni 2022, saya diangkat sebagai Kepala SD Negeri 28 Angin Puri, dengan sebelumnya dari tahun 2010 sampai tahun 2022, saya mengajar di SD Negeri 19, Dauk Puri, yang sama-sama berada di Kota Denpasar, dan sebelum hal tersebut saya juga sebagai guru honorer dari tahun 2005 sampai dengan 2010 di SD Negeri 2 Tuban. Nah, jadi di Badung ya. Baik, saya akan share tentang koneksi antar materi. Di sini adalah budaya positif, dan ada beberapa hal yang saya dapatkan dan saya pelajari dari modul ini. Ya. Pemikiran saya, dari pengalaman belajar saya, baik itu saya di sini juga sebagai fasilitator, di kelas Bojonegoro angkatan 05, 09, dan 05, 10 di Bojonegoro, dan ini, dalam pengalaman belajar di modul 1.4, di sini saya, materi pembelajaran yang saya peroleh yaitu ada disiplin positif, teori motivasi hukuman dan konsekuensi, kemudian 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, G3 restitusi, kebutuhan dasar, dan dunia berkualitas. Nah, emosi yang saya rasakan yaitu di mana saya merasa takjub. Kenapa saya merasa takjub? Bahwa di sinilah, di modul 1.4 inilah merupakan teknis perubahan paradigma pemikiran. Di sini saya merasa saya optimis bahwa teori-teori yang dikemukakan dalam modul 1.4 ini akan dapat mempengaruhi pemikiran, bukan saja mempengaruhi pemikiran, karena ini memang benar-benar berdasarkan penelitian yang ada di lapangan, dan ini dapat merubah paradigma dari guru-guru kita yang ada di Indonesia, dan termasuk saya juga. Saya mulai dari diri saya sendiri dulu. Nah, hal yang paling menohok saya pertama kali adalah ketika saya disuguhi di LMS, pertanyaan-pertanyaan ini, di mana, kalau tidak, nah, apa yang memotivasi saya untuk datang tepat waktu? Tentunya sebagai seorang guru, saya merupakan role model dan saya yang bertanggung jawab, dan saya harus menjadi pribadi yang merdeka dulu sebelum apa namanya, menjadi teladan bagi murid-murid saya dan, teman-teman guru saya yang lain yang ada di sekolah. Jadi tentu saja yang memotivasi saya adalah yang ketiga, bukan yang pertama yang bersifat eksternal maupun yang kedua. Nah, ketika yang ini yang pertanyaan yang paling menohok saya, yaitu jika siswa-siswa saya ditanya pertanyaan yang sama, bagaimanakah kira-kira jawaban dari siswa? Saya bisa merasakan bahwa jawaban dari siswa adalah tentunya karena mereka, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mereka datang tepat waktu karena mereka ketidaknyamanan tentu saja, karena mungkin takut dimarahi oleh mamanya, takut, apa namanya, takut mendapatkan cap buruk dari teman-temannya gitu. Jadi belum merupakan motivasi internal dari anak-anak. Nah, ini merupakan salah satu homework ya, jadi PR besar yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan agar anak-anak itu memahami bahwa untuk belajar, mereka bukan hanya untuk motivasi dari eksternal saja, tetapi mereka bagaimana menumbuhkan motivasi dari internal mereka, dan bagaimana mereka supaya mereka menjawab bahwa mereka ke sekolah itu tepat waktu memang karena, saya semangat untuk belajar gitu. Jadi hal tersebut yang merupakan PR terbesar bagi saya seorang kepala sekolah dan seorang guru untuk membelajarkan siswanya supaya mereka kasmaran terhadap belajar. Ini salah satu, beberapa aksi nyata saya terkait dengan kesepakatan kelas karena saya belum familiar terhadap, keyakinan kelas. Jadi di awal MPLS kemarin saya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, kemudian untuk keyakinan kelas juga, saya akan merevisi kesepakatan kelas saya untuk saya jadikan keyakinan kelas dan komitmen serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Nah, di sini juga ada, anak-anak,
yang senantiasa ketika mereka masuk ke sekolah, di sini anak-anak harus, diharuskan untuk memakai masker, kemudian mereka diharuskan untuk mengecek suhu dan menggunakan hand sanitizer sebelum mereka masuk ke dalam sekolah. Karena, kami, guru dan kepala sekolah menginginkan bahwa anak-anak itu harus sehat untuk ke sekolah gitu. Kemudian hal yang menohok saya kembali adalah ternyata hal yang selama ini yang saya anggap, dapat untuk memberikan motivasi internal bagi siswa ternyata itu hanya bersifat eksternal dan kemungkinan itu dapat terjadi hanya pada jangka pendek saja. Jadi disiplin itu yang saya inginkan adalah disiplin dalam bentuk restitusi. Bahkan di sini saya agak takjub, bahkan disiplin secara konsekuensi pun masih belum cukup untuk menanamkan motivasi internal bagi siswa. Jadi di sini saya akan berusaha untuk, melakukan restitusi dan bagaimana agar anak tersebut, memang dari dalam dirinya untuk, memperkuat identitas mereka, identitas sukses mereka, kemudian, dan tentunya saya ingin mengajarkan siswa-siswa saya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, serta mereka tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain ya. Nah, di sini juga saya belajar tentang keyakinan kelas. Mungkin kalau di sekolah dasar, keyakinan kelas misalnya hormat. Nah, hormat itu perlu dielaborasikan lagi. Oleh karena itu, di sini, ada 2 model yang saya perkenalkan kepada guru-guru saya dan juga nanti akan saat diseminasi saya akan perkenalkan, ada 2 model yang bisa saya pedomani untuk melakukan keyakinan kelas. Misalnya yang pertama model T itu di sebelah kirinya akan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian yang model Y, kalau berbicara yang santun itu terdengarnya bagaimana, terlihatnya bagaimana, dan berperilaku bagaimana. Kedua model ini bisa dipilih oleh teman-teman guru saya nanti untuk membuat keyakinan kelas bagi, anak-anak sekolah dasar. Nah, hal yang membuat saya takjub berikutnya adalah segitiga restitusi, di mana sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi mungkin validasi tindakan yang salah itu kayak seperti stigmanya seperti kita membenarkan kelakuan mereka yang salah. Namun, bukan itu manfaatnya. Manfaatnya adalah agar anak-anak itu menumpahkan segala emosi yang dia rasakan. Kemudian, sehingga di akhir itu mereka akan, apa namanya, mereka akan ke mereka akan, yakin terhadap, dan bisa memperkuat jati diri mereka, begitu. Sehingga ini ketika mereka awalnya mendapatkan identitas gagal, ketika di segitiga restitusi mereka akan kembali dengan identitas yang lebih kuat, identitas yang lebih sukses, dan tentu saja dengan solusi-solusi, ya. Kemudian kita lanjut aja. Ada hal-hal yang baik, setelah saya mempelajari modul 1.4 dengan, kalau nggak salah kurang lebih, 9 teori yang ada di sana, yaitu hal baik yang sudah saya miliki adalah saya memiliki motivasi internal. Dan tentu saja ini dibentuk oleh, pendidikan guru penggerak, bukan hanya di atas kertas atau hanya ucapan bibir semata. Saya memang benar-benar, apa namanya, akan mencoba merealisasikan, mengimplementasikan apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Baik saat saya menjadi pengajar praktik dulunya dan saya sekarang menjadi fasilitator, saya selalu mencari praktik baik dari CGP-CGP saya, dari calon guru penggerak yang nantinya saya bisa, amati, tiru, dan modifikasi dan saya implementasikan di kelas saya dan kemudian saya perbaharui dengan teman-teman saya di SD Negeri 28 Angin Puring. Kemudian saya juga sudah membuat kesepakatan kelas, saya juga sudah melakukan coaching kepada siswa, dan ini benar-benar berhasil, jadi siswanya itu memang benar-benar, komitmen terhadap, apa yang mereka inginkan gitu. Kemudian saya selalu mengemukakan manfaat dari satu tindakan ini bukan hanya sosio-emosional saja, saya juga mengemukakan ini ketika saya membelajarkan siswa di kelas. Nah, ketika mereka ketemu pada suatu tugas, saya akan mengemukakan mengapa mereka membuat tugas itu, gitu. Jadi manfaatnya. Itu mungkin hal-hal yang baru yang saya dapatkan setelah saya mempelajari, pendidikan guru penggerak ini.
Memenuhi kebutuhan dasar siswa untuk dapat mengkondisikan siswa, sehingga pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna. Dan tentu saja, dari teori kebutuhan dasar, 5 teori kebutuhan dasar ini memang benar-benar ini yang diperlukan oleh siswa-siswa saya. Dan, saya itu mengkondisikan mereka agar pembelajaran yang didapatkan itu menyenangkan dan bermakna. Saya senantiasa berusaha untuk itu. Hal yang perlu diperbaiki adalah hal yang sangat saya perlu perbaiki dari siswa saya adalah, saya ingin mereka memiliki motivasi internal untuk belajar. Jadi bukan hanya ketika bel keluar main itu berbunyi langsung mereka bilang, "Yes." Tetapi ketika bel keluar main berbunyi mereka bilang, "Aduh, nggak ketemu lagi sama Bu Guru," atau, "Aduh, sayang banget nih pembelajarannya seru. Aduh, saya jadi mengerti dengan pembelajaran ini," dan mereka akan minta lagi. Itu yang saya inginkan, bahwa bagaimana mereka itu memiliki motivasi internal untuk belajar dan mereka kasmaran untuk belajar, dan tentunya setelah itu mereka akan menjadi generasi emas, Indonesia. Kemudian hal yang perlu saya perbaiki juga yaitu membuat keyakinan kelas yang mungkin akan saya revisi, dari kesepakatan kelas saya, melakukan segitiga restitusi kepada siswa karena selama ini segitiga restitusi yang saya lakukan, baru hanya di satu sisi saja, dan saya harus, melakukan segitiga restitusi itu menggunakan 3 sisi tersebut, dan menguatkan identitas, sukses siswa untuk kembali ke komunitasnya. Nah, apa saja implikasinya terhadap kompetensi? Yaitu yang pertama, saya merasakan yaitu dengan materi-materi yang saya belajarkan ini. Saya merasakan vibrasi dari, baik itu dari teman-teman saya yang saya berikan, diseminasi atau dari CGP, mereka merubah paradigma mereka. Yang awalnya dari fixed mindset, "Oh saya nggak bisa, kayaknya segitiga restitusi itu nggak mungkin terjadi." Gitu. Tapi saya memberikan, contoh ke mereka, menanyakan kepada mereka bagian mananya yang mereka tidak bisa, ya melakukan restitusi juga kepada mereka agar mereka mau merubah paradigma mereka, karena kontrol yang sebenarnya itu ada pada diri mereka, bukan pada diri saya. Saya hanya bisa membujuk, merayu mereka untuk merubah paradigma, dan tentunya dengan perubahan paradigma, semua guru yang ada, tentunya ini akan meningkatkan potensi anak-anak, dan tentunya hal ini akan berdampak pada baik itu program, baik itu pembelajaran yang tentunya berdampak pada siswa untuk generasi emas di 2045. Kemudian refleksi dari ahlinya, yaitu tentang teori kontrol guru. Ini bisa membuat guru menentukan kontrol mana yang mereka akan lakukan. Selama ini mereka belum menyadari bahwa mereka itu berada pada posisi kontrol yang mana. Dan dengan saya mendiseminasikan posisi kontrol guru, dengan contoh nyata, dengan indikator, kemudian, dengan dampak-dampak yang ditimbulkan, ini refleksi kepada guru. Dan tentunya guru tersebut tidak mau mereka memberikan dampak yang negatif pada siswanya. Saya yakin semua guru di Indonesia pasti ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya, dan saya yakin semua guru itu ingin menjadi manajer, gitu. Kemudian guru mengklasifikasikan motivasi mereka dan membelajarkan siswa, dan sejauh mana siswa tersebut termotivasi atas role model yang dilakukan. Guru guru bisa saja, "Oh, saya ini sudah, termotivasinya dari teori motivasi ya." Mereka pasti, termotivasi karena sebagai role model. Tetapi di sini, eee, dilihat dari siswa, siswa masih belum termotivasi secara internal. Mereka masih termotivasi secara eksternal, baik itu suruhan dari orang tuanya, gitu. Jadi masih, di sini merupakan PR besar bagaimana supaya motivasi itu memang benar-benar dari internal dari siswa tersebut. Hal yang perlu diperbaiki lagi adalah dihukum oleh penghargaan, karena selama ini, mungkin, pendidikan itu lebih cenderung ke penghargaan ya, ke juara, ke piala, gitu. Jadi, di sini mulai menggeser ya. Saya harapkan pembelajaran budaya positif ini bisa menggeser, baik itu hukuman, baik itu penghargaan, bahwa yang melakukan kontrol terhadap diri kita dan diri kita sendiri, dan kita kalau tidak mendapatkan penghargaan, kita tidak boleh, down, gitu. Jadi hal tersebut yang akan saya tanamkan kepada siswa-siswa saya. Kemudian melakukan segitiga restitusi. Ini tentu saja perlu effort yang besar, memerlukan role model juga, dan saya siap untuk menjadi role model melakukan segitiga restitusi ini.
Nah, analisis terhadap implementasi. Segitiga restitusi ini adalah, satu restitusi yang dilakukan, di mana anak-anak yang melanggar itu nantinya akan mempunyai identitas yang sukses ketika mereka kembali ke, eee, komunitasnya. Nah, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan? Tentu saja karakter yang baik, karakter positif yang diperlihatkan oleh, siswa-siswa tersebut. Karena kalau dari segi kata-kata, mungkin dari segi deskripsi itu mungkin masih bisa dibelokkan ya dari A menjadi B atau yang tidak baik menjadi baik. Tapi kalau dari segi karakter itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi karakter itu karakter kesehariannya yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari segitiga restitusi. Nah, kemungkinan permasalahan yang terjadi adalah ketika setelah selesai melakukan segitiga restitusi itu tidak ada kontinuitasnya. Ya, hanya cukup segitiga restitusi dan itu saja. Itu mungkin permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru, sehingga di sini perlu ditekankan lagi bahwa ketika kita sudah merestitusi anak-anak, kita harus secara terus-menerus, kita harus selalu, menanamkan atau menagih komitmen mereka, dan bagaimana ini terus secara kontinu akan dilakukan. Kemudian rencana implementasi, hal ini sudah saya lakukan, pada saat saya mendapatkan permasalahan dari anak-anak dan, saya agak takjub melihat anak-anak itu di mana perubahannya itu besar sekali, padahal baru sekali saya melakukan restitusi kepada mereka. Dan tentunya hal ini, saya tidak mendapatkan laporan lagi terkait permasalahan yang ada dan hal itu luar biasa sekali, hal yang sangat luar biasa yang saya di luar ekspektasi saya. Saya kira dengan segitiga restitusi ini perlu 2, 3, atau 4 sampai 5 kali untuk melakukan segitiga restitusi. Saya tidak menyangka bahwa melakukan segitiga restitusi itu hanya sekali dan kita hanya melihat kontinuitasnya saja. Dan ketika itu dan anak-anak sudah berkomitmen, itu luar biasa sekali. Disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin itu bukan yang disiplin diktator ya, disiplin positif ini cenderung ke nilai kebajikan. Apa dampak, tolak ukur dari keberhasilan disiplin positif? Tentu saja karakter dari siswa, yang tentu saja mereka itu walaupun ada atau tidak ada guru, mereka konsisten melaksanakannya, ya. Ada ataupun tidak ada guru, ada ataupun tidak ada orang tua mereka, dan bukan hanya untuk, pencitraan saja. Kemungkinan permasalahan yang terjadi adalah, disiplin positif ini ketika nilai kebajikan itu tidak dielaborasi, baik itu model T dengan model Y, karena anak-anak terus terang saja, anak-anak seusia sekolah dasar itu masih perlu dielaborasikan. Misalnya hormat, hormat itu tampaknya tuh seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Kemudian body shaming atau bullying, itu yang seperti apa, tidak tampak seperti apa, atau dengan model Y juga bisa. Kemudian rencana implementasi adalah, dengan disiplin positif ini, eee, saya akan tentu saja yang pertama kali saya akan perkenalkan dulu dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini berlaku di dunia dan tentu saja untuk hal-hal yang baik sehingga, apapun yang kita buat di kelas itu mengacu pada keyakinan kelas tersebut, sehingga kelas menjadi, menyenangkan dan, bermakna gitu. Bukan hanya, disiplin yang diktator, karena pada tujuannya adalah saya ingin mereka itu merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu indikatornya mungkin hanya 1% ya yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Keyakinan yang muncul adalah ketika sekarang, mungkin hal ini terdapat di SMA ya, ketika mereka memiliki keyakinan kelas gitu. Dan sekarang, di apa namanya, ada beberapa adat mungkin yang, tidak sesuai, misalnya adat tunangan gitu misalnya waktu, SMA gitu. Itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya, karena, eee, boleh saja rasa suka itu boleh dari SD, SMP, SMA itu boleh, hanya saja kalau bertunangan itu kan berarti,
orang tua sudah sama-sama tahu, mereka sudah tukar cincin maupun, melalui suatu, upacara adat dan, solusinya adalah kita duduk bersama, solusinya adalah komunikasi. Komunikasi antara orang tua dengan stakeholder dinas pendidikan, kemudian dengan, guru-gurunya, bagaimana bagaimana terkait hal ini gitu. Jadi saya yakin segala hal akan, dapat diselesaikan dengan cara komunikasi yang tentu saja, untuk mendapatkan win-win solution. Jadi implementasi keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu perlu dielaborasi lagi, misalnya melalui bentuk T maupun bentuk Y. Motivasi, penghargaan, dan hukuman. Tentu saja motivasi, penghargaan, dan hukuman ini, setiap tindakan yang dilakukan tentu saja ada motivasinya, baik itu penghargaan, baik itu hukuman gitu. Namun ada juga dihukum oleh penghargaan ya. Jadi, ketika seseorang itu tidak mendapatkan penghargaan, di sana mungkin orang tersebut akan merasa down, itu merupakan teori kontrol juga sehingga itu akan, apa ya, membuat traumatis gitu. Jadi sekarang bagaimana, ini merupakan PR juga bagi saya, bagaimana saya agar anak-anak itu memiliki motivasi internal untuk belajar, bahwa merekalah yang memerlukan belajar, bukan karena dipaksa, baik itu oleh bapak ibu gurunya, oleh bapak ibunya, begitu. Bagaimana agar motivasi siswa itu internal terkait dengan kebutuhan dasarnya? Ya, tentu saja kebutuhan dasar dari siswa tersebut harus kita penuhi. Misalnya kebutuhan akan fun. Jadi, pembelajaran di kelas yang awalnya mungkin soal cerita yang biasa dengan kertas buramnya, sekarang mungkin kita, carikan mungkin buku-buku BOS yang agak colorful tetapi harganya lebih murah dan tentu saja metode-metode pembelajaran yang kita lakukan, metode pembelajaran yang bervariasi, yang tidak hanya textbook tapi menggunakan e-books. Kalau tidak bisa e-books, kita gunakan permainan game, baik itu permainan game melalui HP maupun permainan game manual gitu. Jadi seperti itu. Sehingga yang menjadi concern bagi guru adalah bagaimana mereka memotivasi internal, memotivasi mereka untuk belajar dan hal tersebut berasal dari internalnya. Dan tidak ada lagi siswa yang berteriak yes ketika keluar main gitu. Kemudian dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini sangat penting untuk dibelajarkan kepada siswa tentunya di awal-awal ya. Bagaimana dunia di masa yang akan datang sesuai dengan pemikiran mereka dan apa saja hal yang paling penting menurut mereka, hal yang pencapaian menurut mereka paling bagus karena tentu saja setiap anak itu pasti memiliki potensi dan dalam dunia berkualitas inilah kita bisa melihat potensi dari anak-anak itu karena kita melihat pencapaian anak-anak yang meskipun sekecil mungkin tetapi kalau itu merupakan pencapaian terbesar mereka itulah potensi mereka berada di sana. Dan implementasi dunia berkualitas ini kemungkinan akan saya gunakan saat akan melakukan pembelajaran proyek di hari Sabtu, sehingga nantinya anak-anak itu lebih bersemangat untuk belajar dan saya tentu saja akan memajang dunia berkualitas ini di kelas-kelas agar mereka lebih bersemangat lagi untuk menggapai insight yang menjadi dunia berkualitas ini. Nah, pengalaman masa lalu terkait dengan hal ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kalau pengalaman di masa lalu, saya hanya sampai pada kesepakatan kelas saja dan banyak berisi kata tidak, kata-kata negatif itu tidak, udah menjadi kebiasaan ya. Kalau nggak isi tidak itu ada yang kurang perfect rasanya. Nah, oleh karena itu misalnya di sini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi di sini, saya masih menggunakan kata tidak, masih menggunakan kesepakatan kelas gitu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kalau dulu masih saya menggunakan konsekuensi dan penghargaan gitu. Kalau dari segi keyakinan kelas, saya hanya baru sampai pada kesepakatan kelas. Kalau di teori kontrol guru, mungkin saya hanya menggunakan sebagai seorang manajer itu sekitar baru 40%, kemudian 30%-nya pemantau dan mungkin sekitar 30%-nya lagi itu sebagai teman
gitu. Jadi ketiga hal tersebut. Kalau penghukum dan ini enggak ya, sudah lama saya tinggalkan. Kemudian kalau kebutuhan dasar manusia saya selalu sebelum saya melakukan pembelajaran saya selalu melakukan empathize. Saya selalu memposisikan diri saya itu sebagai seorang anak-anak. Jadi sebagai siswa-siswa saya. Jadi di sana saya bisa mengelaborasikan, di sana saya bisa bertanya sama diri saya sendiri, oh ini penting nggak ini untuk dibelajarkan kepada siswa saya, oh ini bisa nggak anak-anak kira-kira sampai di sini gitu. Itu restitusi dengan 5 posisi kontrol guru juga sama, restitusi dengan segitiga restitusi saya belum pernah melakukan segitiga restitusi sebelumnya, tapi saya sudah melakukan coaching sebelumnya. Coaching itu jadi permasalahan maupun anak-anak yang berpotensi itu mereka keluar dengan solusinya, di mana mereka bisa memaksimalkan potensinya maupun mereka keluar dengan solusi dari permasalahan tersebut. Di masa yang akan datang, wah ketika saya ketemu dengan modul 1.4 ini, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, perlu kiranya saya akan belajar lebih ini lagi ya, lebih intensif lagi untuk mengenal lebih jauh tentang nilai kebajikan universal. Sehingga anak-anak itu tidak terlalu rumit pemikirannya terkait dengan nilai kebajikan universal dan disiplin positif. Kemudian motivasi, teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi. Saya menginginkan bahwa siswa-siswa saya itu berada pada motivasi yang ketiga, di mana apapun tindakan yang mereka lakukan itu motivasinya berasal dari internalnya mereka, bukan atas arahan guru, bukan atas suruhan dari mama papanya, murni merupakan motivasi internal dari anak tersebut. Kemudian keyakinan kelas saya akan buatkan contohnya di kelas saya, kemudian saya akan buatkan menjadi keyakinan sekolah sehingga teman-teman bisa meng-ATM-kan di kelas-kelas mereka sendiri. Kemudian tentang teori kontrol guru, tentunya saya ingin 100% menjadi seorang manajer, ya, dan itu memerlukan latihan tentu saja, untuk menjadi seorang manajer karena di sana seorang manajer itu, anak-anak akan belajar yang bermakna dan menyenangkan. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini saya akan buat pada saat project nantinya, saat project di mana anak-anak bisa memprediksi dunia berkualitas seperti apa di masa yang akan datang. Kemudian 5 posisi kontrol, tentunya saya merestitusi diri saya sendiri dan teman-teman guru yang ada di SD Negeri 28 Dangin Puri. Kemudian segitiga restitusi, saya melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak yang memiliki identitas gagal, sehingga harapan saya ketika mereka memiliki identitas gagal, mereka setelah direstitusi mereka akan kembali ke komunitasnya dengan identitas sukses mereka. Praktik baik yang saya lakukan dari modul lain yaitu dari visi guru penggerak. Dari visi guru penggerak itu saya belajar bahwa visi yang ada di sekolah itu bukan hanya untuk pajangan saja atau untuk persyaratan akreditasi, tetapi visi tersebut memang berdasar dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, visi tersebut kita carikan, masalah tersebut kita carikan solusinya, dan solusi tersebut akan menjadi visi 4 tahun ke depan. Dan tentunya selama 4 tahun visi itu akan berubah. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Saya selalu melaksanakan nilai dan peran guru penggerak karena tentu saja inovasi dalam pembelajaran itu penting sebagai bentuk adaptif kita terhadap pendidikan. Dan tentu saja kita tidak tahu bahwa 2030 itu seperti apa pendidikannya atau dunia kerja di tahun yang 10 tahun ke depan itu saya tidak tahu seperti apa. Oleh karena itu saya selalu memaksimalkan diri saya untuk anak-anak, untuk membelajarkan siswa-siswa saya. Kemudian penerapan coaching. Jadi di sini saya juga sudah melakukan coaching terhadap siswa-siswa yang memiliki identitas gagal, sehingga nantinya mereka solutif terhadap identitas mereka dan menuju kesuksesan. Baik, demikian presentasi dari
koneksi antar materi 1.4 dan semoga, video ini bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.